Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan paparan jawaban dari soal tadi dengan PPT buatan saya sendiri. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Maulana dengan NPM 2413024072 dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2024 kelas B pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan judul seperti yang di awal tadi, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik digital. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang digunakan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk ruang publik digital seperti media sosial saat ini. Media sosial menjadi tempat utama masyarakat berinteraksi dan menyimpan informasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara berbahasa yang digunakan dalam ruang digital tersebut. Bahasa Indonesia ini selain sebagai bahasa keseharian kita di dunia nyata, juga tentunya menjadi bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan di media sosial. Lalu selanjutnya ada metode observasi. Observasi dilakukan terhadap unggahan Instagram, Twitter, dan akun pemerintah. Observasi ini bersifat netral dan dilakukan terhadap akun terverifikasi, agar data yang dikumpulkan dapat dikatakan valid dan dapat dipercaya. Pada temuan pertama, saya menemukan dari akun Daily Twitter ID dengan caption yang bertuliskan "New Story Up, check it out now". Nah, kalimat ini menunjukkan adanya campur kode antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang sudah dianggap lumrah di kalangan pengguna muda. Meskipun kreatif, praktik ini dapat mempengaruhi kemurnian penggunaan bahasa Indonesia secara formal. Lalu pada temuan kedua, saya menemukan caption tunggal, yaitu bertuliskan "Bestie" pada akun media sosial Indozone ID. Penjelasannya, penggunaan tanda baca titik setelah satu kata ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia formal. Hal ini juga menandakan adanya penyusutan kalimat karena tren minimalis dalam berbahasa yang sedang populer. Lalu pada temuan saya yang terakhir, yaitu pada unggahan dari akun resmi pemerintah yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, mohon melaporkan kerusakan fasilitas umum melalui aplikasi lapor. Kalimat ini sesuai dengan struktur baku, penggunaan ejaan yang tepat, serta menunjukkan keformalan yang seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Baik, kesimpulannya adalah dari observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di media sosial sangat beragam. Di satu sisi, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kaidah kebahasaan seperti mencampur kode dan kesalahan ejaan. Namun, di sisi lain, terdapat pula penggunaan bahasa yang patut dicontoh, khususnya dari akun resmi pemerintah yang menggunakan bahasa secara formal dan tertib. Selain itu, saya juga merekomendasikan agar bagaimana cara kita berbahasa Indonesia itu agar lebih baik lagi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan edukasi publik tentang kaidah PUEBI. Lalu yang kedua, dorong akun populer untuk memberi contoh kebahasaan yang baik, karena akun yang populer ini biasanya menjadi panutan. Dan kalau misalnya panutannya itu buruk, pasti juga yang ngikutin akan buruk. Makanya kalau bisa, yang akun yang populer ini juga menggunakan kaidah kebahasaan yang baik agar dicontohnya baik juga. Lalu yang terakhir adalah galakkan kampanye literasi bahasa di media sosial. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dikarenakan observasi dilakukan secara daring melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan akun pemerintah. Contoh-contoh yang disajikan juga dalam paparan ini berasal dari unggahan publik yang tersedia secara terbuka pada waktu observasi dilakukan. Meskipun tidak ditampilkan dalam bentuk gambar, semua data bersifat aktual, relevan, dan mewakili gejala kebahasaan yang diamati. Saya memberikan sedikit catatan, dokumentasi dalam bentuk tangkapan layar tidak ditampilkan untuk menjaga privasi dan menghindari pelanggaran hak cipta atas konten digital milik pihak ketiga. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.